Hai Selamat hai. siang, Bu. Hai. Selamat siang semuanya. Apa kabar 83? Luar Baik, Bu. Baik, Bu. Puji Tuhan, Ibu juga sama. Ibu juga saat ini dalam keadaan yang sangat baik. Kita harus tetap dan selalu bersyukur ya, karena kita diberikan Tuhan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, seperti biasa silakan kalian mengisi terlebih dahulu daftar hadir. Tautan daftar hadir juga seperti biasa sudah ada di Classroom Bahasa Indonesia. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembelajaran. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar tentang iklan, poster, dan slogan. Bahkan kalian pun sudah menuliskan, membuat iklan, poster, dan slogan ini dalam suatu bentuk yang kreatif. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih sama nih, masih membahas tentang sebuah teks yang isinya itu kreativitas seseorang. Ada sebuah teks yang isinya itu mengungkapkan isi, mengungkapkan perasaan, mengungkapkan pikirannya dalam bentuk teks yang indah. Ya, kita sama-sama akan belajar teks puisi. Agar pembelajaran kita terfokus, kalian juga tahu kemana arah belajar kita, apa yang akan kita pelajari hari ini. Maka seperti biasa, Ibu akan sampaikan KD pembelajaran pada pertemuan hari ini. KD kita pada pertemuan hari ini adalah KD 3.8, kalian bisa lihat baik-baik ya. KD 3.8 itu adalah tentang menelaah unsur pembangun puisi yang diperdengarkan ataupun yang dibaca. Tujuannya adalah agar kalian peserta didik bisa menelaah unsur-unsur pembangun dalam puisi. Kalian bisa perhatikan yang Ibu sudah warnai, Ibu tandai dengan warna kuning. Apakah dengan menentukan satu majas dalam puisi berarti sudah mencapai tujuan? Nah, berarti kan kita butuh indikator, butuh hal yang dilihat secara spesifik, ya kan? Maka indikatornya adalah sebagai berikut nih. Bagaimana kalau ternyata tidak bisa sampai 5 majas dan 5 citraan? Tidak masalah. Mungkin hari ini tujuan pembelajaran belum tercapai, tapi proses pembelajaran itu kan terus berlangsung dan kita akan terus belajar. Tapi kalau kalian belajarnya fokus, kalau kita sama-sama belajar fokus hari ini, Ibu yakin, Ibu percaya kita dapat mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya dulu nih, pemahaman awal kalian tentang puisi. Kalian kan pasti sudah pernah belajar puisi sedikit-sedikit ya. Di SD pasti udah ada dasarnya sedikit. Di kelas 7 juga kalian belajar tentang puisi lama ya. Hari ini kita akan belajar tentang puisi baru. Ada beberapa hal yang ingin Ibu tanyakan. Menurut kamu, apa sih puisi itu? Ibu tunjuk ya. Menurut Lius, coba. Lius, menurut Lius, puisi itu apa sih? Nah, kalau menurut aku, itu puisi adalah sebuah rangkaian yang kata-katanya itu agak lebay. Gitu, Bu. Agak lebay. Kenapa agak lebay? Kenapa kamu bilang puisi itu agak lebay, Lius? Itu karena penggunaan kata-katanya tuh bukan kayak dari penggunaan kata-kata sehari-hari, jadi kayak agak dramatis gitu, Bu. Oh, agak dramatis ya. Kalau kehidupan sehari-hari mana mungkin dramatis. Terima kasih Lius atas jawabannya. Ada yang bilang puisi lebay, ada juga yang bilang puisi itu indah. Berarti nih, dari awal aja kita sudah bisa tahu ya bahwa pemahaman setiap orang tentang puisi itu bisa berbeda-beda. Coba Ibu tanya lagi ke yang lain. Coba perhatikan materi ajar yang bagian C. Bagian C itu ada 2 buah puisi. Menurut kamu dari kedua puisi ini apa sih isinya? Oh bagus, sudah ada yang angkat tangan. Coba Denis, menurut kamu apa sih yang disampaikan oleh kedua puisi ini? Dua-dua puisi tersebut membicarakan tentang bencana banjir, Ibu. Dua-duanya membicarakan tentang bencana banjir. Keduanya nih, dua-duanya. Iya, Ibu.
Terima kasih Denis. Nah sekarang itu kan persamaannya, apa yang disampaikan ya ternyata sama. Sekarang Ibu mau tanya, dari hal yang disampaikan sama nih tentang bencana banjir. Yang mau Ibu tanya, apa perbedaan dari puisi yang pertama, puisi kesedihan dalam banjir, dan puisi Rinti bermain air? Siapa yang bisa? Kali ini siapa yang bisa? Kristabel, coba Kristabel tadi yang pertama, coba Kristabel. Menurut saya perbedaannya ada di cara bahasa pembicaraan puisinya. Kalau misalnya yang di sebelah kanan, kata-katanya itu lebih ke arah kata-kata yang nggak jarang dipakai di kehidupan biasanya. Sedangkan kata-kata yang di sebelah kiri itu sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Berarti bahasa yang di sebelah kanan ini, yang Rinti bermain air itu lebih jarang dipakai. Sedangkan yang sebelah kiri ini bahasa sehari-hari. Begitu ya, Kris? Bagus banget, Kristabel. Terima kasih, Kristabel. Nah, sekarang perhatikan daftar kelompok yang sudah Ibu tentukan. Ibu sudah membaginya di dalam 5 kelompok. Kalian kan ada 15 orang nih. Perhatikan kode jimitnya ya. Perhatikan kode jimitnya. Kalian nanti akan berkumpul bersama teman-teman satu kelompok di kode jimit ini. Jadi nanti Ibu akan masuk ke dalam kelompok kalian untuk membimbing kalian. Barangkali kalian ada pertanyaan atau ada yang tidak dimengerti, kalian bisa tanyakan di dalam jimit kelompok. Tapi kalau kalian sudah ingin bertanya dan Ibu belum ada di jimit kelompok kalian, kalian langsung aja panggil Ibu. Kalian bersuara. Maka harus tetap ada perwakilan dari setiap kelompok untuk tetap ada di jimit besar ini. Nah, di dalam kelompok juga tidak boleh hanya satu orang yang mengerjakan, harus bekerja sama. Ada satu orang yang mencari tentang pencitraan, satu orang mencari tentang majas, lalu satu orangnya lagi mencari tentang tema dan pesan yang disampaikan oleh puisi itu. Nanti kalau udah selesai, baru digabungkan. Bu, kalau saya tidak mengerti bagaimana? Nah, itulah fungsinya kerja kelompok. Kalau kamu memang tidak mengerti di bagian tugasmu, kamu bisa tanya dengan teman yang lain. Jadi saling membantu satu dengan yang lainnya. Yang puisi pertama baris kedua kan ada langkah kecilnya memecah trotoar jalan. Itu menurut kamu termasuk yang majas litotes gak? Karena kecil gitu. Oke, aku tulis ya. Ini mentari bukan matahari. Mentari Kan sama aja benda mati. mentari. Oh ya, mentari itu matahari ya. Iya, benda mati personifikasi. Atau mungkin selalu bersyukur juga bisa. Mungkin Aku sih lebih setuju sama Kristabel yang harus bersyukur itu. Harus bersyukur juga bisa sih. Itu ya kalau juga untuk sih. orang lain itu Ya. lebih terhadap sindiran jadinya. Tapi Benar. masih bukan masuk majas ironi. Ini yang ketujuh apaan? Itu juga penglihatan itu ya. sebenarnya bisa kinestetik. Ini kinestetik juga bisa dong, gerakannya kan menghantam aspal. Oh iya, bisa, ya. Berarti itu bisa dua kan. Ya. Justin ini repetisi bukan ini Justin? Harusnya sih iya ya, soalnya dua-duanya meratakan terus meratakan lagi. Iya, bisa dong. Cara cari tema puisi itu paling mudahnya caranya kayak gimana ya? Tema puisi, cari tema puisi itu paling mudahnya adalah kamu harus baca dulu Kalau sudah puisinya dibaca? dari awal sampai akhir. Terus kamu simpulkan paling banyak itu membahas tentang apa. Itu kan ada bait-baitnya tuh. Oh, ada 4 bait. Bait pertama tuh membahas tentang apa. Bait kedua membahas tentang apa. Bait ketiga membahas tentang apa. Keempat tentang apa. Nah, kamu bisa simpulkan dari 4 bait ini membahas tentang ini. Maka temanya adalah ini. Oke, ya itu. Oke, ya. Bu. Oke, terima kasih, Bu. Nah, kamu kalau citraan itu yang menggunakan penginderaan, nggak usah takut salah, Karis. Dia menghantamkan aspal beraroma pekat. Aroma pekat, kamu tahu aromanya itu begitu pekat karena apa? Karena mencium. Iya, berarti citranya penciuman gitu. Jadi kamu amati aja setiap kalimat. Oh, ini aku tahu ini karena aku melihat, karena aku mendengar, karena aku meraba, karena aku merasa. Itu berarti citraan. Ngerti ya cara ngerjainnya, Karis? Ngerti, Bu? Bu, aku mau nanya, Bu. Kenapa, Itu Cik? yang baris itu boleh harus berurutan nggak sih? Oh, Maksudnya boleh enggak. kayak kalau misalnya aku ketemu baris 7 dulu, aku tulisnya baris 7. Boleh, bener. Misalkan satu kalimat itu bisa mengandung 2 majas gitu nggak? Satu baris bisa, satu baris itu bisa mengandung lebih dari satu majas. Misalnya dia personifikasi, tapi di dalam personifikasi itu juga ada simile. Ya, Bu, Ada terima lagi. kasih. Ibu, saya agak bingung untuk citraannya, Bu. Itu kayaknya yang nomor
nomor yang bagian 2 itu kayak kebanyakan perasaan ya, Bu. Ada yang lain juga kok. Misalnya nih, ada tulisan bernyanyi dengan suara yang gemericik. Kamu tahu sesuatu itu bernyanyi dengan suara yang gemericik itu dengan apa? Oh, oke, Bu. Tadi barusan kepikiran langsung lewat. Kita akan mulai presentasi ya. Kalian tadi sudah menyelesaikan beberapa tugas bersama dengan teman satu kelompok. Sekarang kalian akan presentasi nih, memberitahukan kepada di depan teman-teman hasil jawaban kamu, temuan kamu di dalam kelompok itu apa, majas yang kamu temukan, pencitraan yang kamu temukan tuh apa aja. Jadi kalau ada jawaban teman kamu dari kelompok yang lain agak beda, kamu kasih pendapat. Oh Bu, harusnya begini, itu bukan majas metafora, ini majas hiperbola. Nah, kamu boleh berpendapat seperti itu dengan alasan juga yang harus tepat. Di Itu blog. barisan yang paling bawah tuh, Bu. Yang ia tak pernah dengki, tak pernah dendam. Yang paling bawah yang warna kuning tuh. Itu adalah majas Repetisi. bagus. Temanya tentang anak kecil. Kenapa anak kecil? Tema ini bisa dibilang anak kecil karena di atas ini untuk puisi sering sekali disebut bocah atau dapat dibilang anak kecil. Bagus, terima kasih Kristabel. Terima kasih kelompok 1. Ditunjukkan majasimilenya. Kenapa kamu sebut dia majasimile di baris ke-19? Ada yang bagai induk meninggalkan anaknya, Bu. Bagai induk meninggalkan anaknya. Ciri khas dari simile terdapat kata apa, Faye? Bagai. Oke, pinter. Terima kasih. Amanatnya kenapa kamu menentukan ini? Apa alasan kamu menentukan amanatnya atau pesannya ini? Kalau menurut aku itu kan karena ceritanya tuh kayak menceritakan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang bocah. Jadi amanatnya itu kurang lebih kalau misalnya hidup lagi agak sulit, kita tidak boleh menyerah. Coba dijelaskan, mengapa personifikasi petir tak berbicara banyak? Petirnya itu kan benda mati, maksudnya nggak bisa bicara. Tapi ini bilangnya bisa bicara. Perhatikan baik-baik nih. Nah ini lihat, kalian bisa perhatikan baik-baik. Contohnya seperti ini nih. Ini sungguhmu memecah matahari. Apakah mungkin kita bisa memecah matahari? Itu nggak mungkin kan? Maka ini adalah melebih-lebihkan. Lalu untuk pencitraan nih bisa yang ini. Yang kadang bertinta samar. Samar itu kan kurang terlihat. Ya kurang terlihat berarti dia menggunakan pencitraan penglihatan. Perhatikan puisi berikut ya. Apa sih kira-kira majasnya? Secara sekilas ada yang bisa nggak? Nanti angkat tangan kalau bisa. Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan lewat anak-anak yang kelaparan. Dari pembacaan puisi ini, puisi yang dia bacakan, ada yang tahu nggak nih menyampaikan tentang apa? Apa sih pesannya? Ada yang tahu? Wilson, ya, apa Wilson? Seperti Tuhan itu telah mengawasi kita, Tuhan juga telah membantu mendidik kita, melihat apa yang baik, apa yang tidak baik, dan apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita tidak lakukan. Terima kasih Wilson. Lalu, untuk majasnya ada yang tahu nggak? Atau pencitraan? Atau siapa? Tema? Coba, ada yang bisa tahu dari puisi tadi apa yang kalian dapat? Itu pembelajaran kita hari ini. Sekarang coba Ibu mau tahu, kesimpulan apa sih yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Coba Ibu mau tunjuk Lius. Tadi Lius yang bilang kita nih puisi itu lebay. Coba Lius, menurut Lius hari ini kita belajarnya tentang apa? Tentang yang lebay-lebay atau tentang apa Lius? Jadi kalau menurut aku itu puisi itu ternyata memang nggak lebay karena itu memang kalimat-kalimatnya itu menggunakan kata-kata indah supaya puisi itu berbeda dari bentuk cerita atau dongeng begitu Bu. Nah, puisi ini juga terbentuk dari beberapa unsur seperti majas, terus ada pencitraan, tema, dan juga pesan. Nah, dari unsur-unsur tersebut itu yang bisa membuat penulis ini membuat puisinya itu dengan beraturan dan baik. Jadi, pembaca atau pendengar puisi tersebut itu bisa mengerti dan memahami arti dari puisi yang dibuat. Bagus, terima kasih Liu. Semoga kamu bisa menulis puisi yang indah yang kamu bilang itu ya. Nah selanjutnya kita tidak hanya berhenti pada pembelajaran berkelompok aja nih. Kita akan sama-sama juga mencari tahu pemahaman kalian secara individu mengenai teks puisi. Oleh karena itu, silakan kalian buka LKPD yang sudah Ibu siapkan di classroom. LKPD ini kalian kerjakan secara mandiri di rumah. Kalian tentukan secara mandiri majas apa sih yang terdapat di dalam teks puisi dan citraannya apa sih, apa temanya, apa pesannya. Tidak hanya itu,
Kalian juga bisa lihat di classroom, Ibu baru saja berikan tautan kuisis. Tautan kuisis ini juga dikerjakan secara mandiri. Di dalamnya itu berisi tentang majas dan juga citraan. Ada pesan dan juga ada tema yang berkaitan dengan puisi. Kalian bisa kerjakan melalui kuisis. Jika kalian ternyata ada kendala nih dalam membuka kuisisnya nih ya, maka kalian bisa kerjakan di LKPD-nya langsung. Ibu juga sudah sertakan di LKPD itu soal-soal yang ada di kuisis. Ya, kalau misalnya kalian mengerjakan di kuisis, kalian sudah bisa prediksi nilai, bahkan nilainya sudah muncul ya. Tapi kalau kalian kerjakan di LKPD, maka kalian akan mengetahui nilainya di pertemuan mendatang. Tidak hanya membahas apa yang kalian kerjakan secara mandiri. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar nih gimana ya caranya menulis puisi supaya sama indahnya dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kalau orang lain saja bisa menulis puisi, maka kalian juga bisa menulis puisi. Demikian pembelajaran kita hari ini, kiranya kita dapat pemahaman yang baru, bahkan dikuatkan lagi pemahaman kita mengenai puisi. Silakan Justin pimpin kita di dalam doa. Teman-teman dan Ibu Devi, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih 83, Tuhan berkati. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.